warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, di pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang data preprocessing atau praproses data. Nah, apa itu data preprocessing atau praproses data? Jadi kita berangkat dari ilustrasi ini ya teman-teman. Di sini data itu sudah menjadi hal yang uh, banyak sekali ditemukan di dalam kehidupan. Misalkan kita dalam sebuah kampus ya atau sebuah perguruan tinggi ada data mahasiswa, ada data dosen, data mata kuliah. Nah, data yang banyak itu yang disimpan itu kira-kira akan menjadi apa? Akan menghasilkan sebuah apa? Ataukah hanya menjadi sebuah tumpukan data? Hanya menjadi sebuah data saja yang tanpa sesuatu yang berarti. Nah, maka di situ diperlukanlah praproses data atau pre-processing yang fungsinya nanti akan bisa memudahkan dalam pengolahan data. Misalkan ketika kita ambil contoh sebuah minimarket atau sebuah toko. Misalkan sebuah toko atau minimarket ya. Sebuah toko atau minimarket itu sudah berjalan kurang lebih, misalkan kasusnya 4 tahun. Nah, dia sudah 4 tahun nih mengelola toko atau mengelola usahanya. Tentu dalam 4 tahun akan ada banyak sekali transaksi. Akan terdapat banyak sekali kegiatan atau aktivitas yang terjadi di tokonya. Nah, si pemilik toko ini kira-kira bisa apa dengan banyaknya transaksi? Nah, misalkan di dalam toko itu transaksinya sudah terekam secara sistem atau sudah secara digital tersimpan rapi. Nah, kira-kira dari toko itu selama 4 tahun akan jadi apa nih data? Nah, apakah hanya akan menjadi tumpukan data arsip semata yang membuat penuh storage atau database, atau bisa menjadi sesuatu yang lebih? Nah, fungsi data mining itu di sini. Dia akan mengolah atau dia akan menghasilkan sesuatu yang bernilai lebih. Jadi tidak hanya garbage in dan garbage out. Data itu tidak hanya masuk dan keluar hanya menjadi sampah. Tetapi bagaimana data itu bisa diolah? Nah, kembali kita ke kasus toko tadi. Misalkan si pemilik toko yang sudah menjalankan tokonya selama 4 tahun, dia bisa mengambil data transaksinya selama mungkin mengambil dulu 1-2 tahun ya. 1-2 tahun dia ambil, lalu dia olah data itu. Misalkan dengan teknik asosiasi. Maka dia akan menemukan apa dengan teknik asosiasi. Nah, sebelum ke teknik asosiasi tentu pengolahan data itu ada klasifikasi, ada klasterisasi atau clustering, ada juga prediction atau prediksi, dan juga ada association juga atau untuk asosiasi. Misalkan kita ambil untuk asosiasi untuk toko yang punya usaha selama 4 tahun. Pemiliknya melakukan teknik asosiasi. Dimappingkanlah misalkan dengan algoritma a priori atau FP growth. Algoritma untuk asosiasi. Nah, dengan itu menghasilkan sebuah kombinasi item set. Misalkan dari penjualan, oh ternyata dari transaksi ketika orang membeli gula, dia akan membeli kopi dan dia akan membeli susu. Misalkan itu yang paling banyak.
ketika seseorang membeli kopi, dia juga akan membeli gula dan dia akan membeli susu. Misalkan seperti itu. Nah, ketika hasil asosiasinya adalah ini, maka apa yang bisa dilakukan oleh si mempunyai toko ini? Karena ini adalah misalkan nilai confidence-nya adalah 85%. Misalkan 85% untuk nilai confidence-nya. Nah, ketika kopi, gula, dan susu ini menjadi nilai dengan tertinggi atau yang paling banyak transaksinya, si pemilik toko bisa melakukan strategi untuk menggunakan tata letak raknya. Kopi akan disandingkan dengan gula dan di sebelahnya ada produk susu. Karena ini tentunya berdasarkan data yang paling banyak dibeli. Ketika orang membeli kopi, dia akan membeli gula dan juga membeli susu. Misalkan seperti itu. Nah, ini menjadi sebuah strategi baru dari pemilik toko yang bisa digunakan untuk manajemen raknya. Misalkan seperti itu. Nah, inilah pentingnya bagaimana pengolahan data agar tidak terjadi seperti apa yang ada di gambar ini. Garbage in, garbage out. Data itu hanya menjadi sebuah data yang keluar menjadi sampah juga dalam bentuk sampah data. Jadi kalau kita kembali ke kasus ini, si pemilik toko bisa mengelola dengan baik, menghasilkan sebuah asosiasi rule atau sebuah hasil berupa ternyata produk-produk ini ketika si pembeli itu paling banyak ketika membeli kopi, dia juga membeli gula dan juga membeli susu. Maka dia bisa mensiasati. Saya letakkan nih berdampingan kopi, gula, dan susu. Biar pembeli lebih merasa mudah, oh saya butuh kopi, kemudian juga butuh gula dan butuh susu. Dengan jarak rak yang tidak terlalu jauh, itu akan lebih meningkatkan efektivitas dan itu akan berpengaruh ke psikologi konsumennya. Oh ternyata toko ini memperhatikan ya apa yang dibutuhkan oleh konsumennya. Misalkan seperti itu. Jadi pengolahannya adalah lagi data tidak hanya menjadi sebuah data keluar menjadi data sampah lagi. Nah, makanya di sini diperlukan pengolahan dan juga proses pre-processing ini. Nah, ketika garbage in, garbage out tadi, maka datanya jelek, hasilnya juga nanti akan kurang baik atau jelek. Nah, ini akan berpengaruh ke quality decision berdasarkan dari kualitas data. Kenapa ini menjadi penting atau pre-processing ini perlu dilakukan. Kemudian ekstraksi data, pembersihan, dan juga transformasi sering merupakan menjadi bagian terbesar dari sebuah data mining. Extraction, kemudian juga cleaning data, dan juga transformation itu menjadi bagian yang besar dalam sebuah data mining. Ketika kita berbicara terkait dengan data tadi ya, misalkan ini sebuah data bahwa kota Bandung itu menghasilkan 1.800 ton sampah per harinya. Misalkan ini adalah sebuah data. Sebuah data tentunya data tadi agar tidak menjadi sebuah sampah data juga, maka perlu dilakukan pengolahan secara baik. Begitu juga dengan sampah. Ketika sampah itu dapat dipilah dan juga dapat diolah dengan baik, maka akan menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Jadi tidak hanya sampah yang menjadi sampah. Misalkan kalau sampah ya kita berbicara sampah, mungkin bisa yang sampah plastik bisa
menjadi nilai lebih, mungkin menjadi kalau botol-botol bisa jadi sebuah kerajinan, pot dan sebagainya, atau sampah-sampah itu bisa menjadi, bahan utama untuk my god, misalkan seperti itu. Begitu juga data. Data tadi tidak hanya sekedar menjadi sebuah data, tetapi bisa menghasilkan sesuatu. Misalkan tadi dengan kasus toko, maka dia menghasilkan sesuatu atau sebuah insight baru bagi pemiliknya. Nah, mengapa praproses data? Dalam di dunia ini, dunia nyata ya, data kotor itu banyak sekali. Apa itu data kotor? Dia yang tidak lengkap. Misalkan atributnya hilang, atau hanya berisi agregat data. Misalkan pekerjaan orang tua. Ini banyak misalkan yang tidak uh, mengisi atau hilang datanya. Kemudian ada juga error dan noisy. Jadi mengandung kesalahan tersembunyi. Misalkan gaji ortu, typo ya. 2 juta ditulis 200.000 atau 20.000 dan seterusnya. Kemudian data juga bisa tidak konsisten. Artinya ketidakcocokan dalam kode dan nama. Misalkan umurnya 33, tahun lahirnya 92 dan seterusnya. Jadi kemungkinan uh, data kotor atau data yang menjadi kurang baik itu karena tidak lengkap, kemudian error atau noisy, dan juga data itu tidak konsisten. Nah, ini adalah visualisasi untuk noisy. Jadi, misalkan data kotor tadi ya, data kotor, ketika kita bicara data kotor, data yang tidak lengkap, itu bisa terjadi karena saat pengumpulannya memang ada permasalahan, atau menganggap field itu ternyata tidak terlalu penting. Misalkan, oh saya belum tentu dalam mengkolek data ya, dalam mengambil data, saya kayaknya tidak terlalu butuh data umur deh, dianggap kurang penting misalkan. Nah, tapi ternyata itu dibutuhkan ke depannya. Nah, itu menjadi data tidak lengkap. Ataupun data itu salah. Jadi ada kesalahan dalam alat pengumpulan data atau kelalaian dari manusia maupun komputer saat entry data. Nah, atau juga bisa terjadi saat pengiriman data. Ataupun tadi data tidak konsisten. Jadi sumber datanya berbeda. Misalkan ketika kita melakukan survei. Misalkan kita survei dalam satu anggota keluarga, kita bertanya ke anak, bertanya ke bapak, bertanya ke nenek, misalkan ya, dengan jawaban yang berbeda-beda. Atau sumber datanya berbeda-beda. Kemudian ada ref integrity yang dilanggar, atau ada juga duplikasi atau duplikasi data. Jadi data itu sama. Misalkan nama Ana, nama Ani, Budi, ada 2 Budi, 3 Iwan, dan seterusnya. Itu menjadikan sebuah data itu menjadi kotor. Kemudian ukuran data yang berkualitas. Apa sih ukuran data itu yang berkualitas? Tentunya datanya itu akurat. Akurat sesuai dengan apa yang ada, tepat, itu lengkap, berarti kelengkapannya. Misalkan kalau biodata, dia juga butuh tanggal lahir, tempat lahir, kemudian tahun lahir, bulan lahir. Kalau kurang bulan, maka data itu tidak lengkap, dan seterusnya. Data juga konsisten. Misalkan di pendataan pertama, dia menyebutkan umurnya 32 tahun, di pendataan kedua juga sama, 32 tahun, kalau tahunnya masih sama. Dan seterusnya. Berarti data itu konsisten. Atau juga data itu tepat waktu, artinya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dan juga masuk akal. Data yang masuk akal artinya bahwa dia sesuai atau logis. Misalkan seorang jabatannya direktur, usianya 15 tahun. Apakah itu masuk akal? Nah, tentu itu agak sedikit, bukan tidak, agak sedikit ya. Memang
kurang logis gitu. Dengan usia segitu, data yang dimasukkan 15 tahun, tapi dia posisinya adalah seorang direktur eksekutif atau manajer. Nah, itu terkait dengan data yang berkualitas adalah data yang masuk akal. Kemudian, data juga bisa memberikan nilai tambah. Artinya juga dia bisa memberikan informasi lebih terkait dengan informasi apa yang akan digali. Data juga dapat diterjemahkan dan juga dapat diakses. Itulah ukuran-ukuran data yang berkualitas. Selanjutnya, kegiatan apa sih dalam pre-processing ini? Yang pertama adalah pembersihan data atau cleaning data. Data yang hilang dibersihkan, isi data, kemudian dilakukan identifikasi dengan membuang outliers dan juga menyelesaikan data yang tidak konsisten. Kemudian juga ada integrasi data. Nah, integrasi data ini misalkan antara satu database dengan database yang lain, melakukan integrasi, kemudian saling bersinergi atau digabungkan dari multi database. Kemudian dinormalisasi dan diagregasi ataupun juga direduksi data yang lebih sedikit tapi dengan hasil statistik yang sama. Misalkan, contohnya untuk reduksi data. Reduksi data, di sini ada tahun 1970, table ya. Isinya, misalkan di sini ada NIM, nama, alamat. Ada mahasiswa gitu. Kemudian di sini juga ada 1971 dengan NIM, nama, alamat, dan detail yang sama. Nah, ini akan menjadi lebih efektif ketika memang ada sebuah tabel mahasiswa, misalkan. Nah, di sini ada field tahunnya, tahun tabel mahasiswa. Nah, contohnya adalah seperti itu. Misalkan dia menjadi lebih simple, tidak terlalu banyak tabel, tetapi dengan hasil statistik yang sama. Kemudian juga ada yang terakhir, diskretisasi untuk data numerik. Kemudian ilustrasinya seperti ini, contohnya untuk proses data, ada data cleaning, kemudian juga data integration, tadi untuk mengintegrasikan data, transformation misalkan dari numerical, categorical, dan sebagainya, kemudian reduction tadi. Dia misalkan menjadi lebih ringkas, tetapi dengan isi yang sama. Kemudian pembersihan data bisa dilakukan dengan deteksi anomali, field yang tidak konsisten, misalkan nilai 0 untuk field yang seharusnya not null. Jadi tidak boleh kosong, tapi dia malah kosong. Atau rentang nilai numerik, contohnya ada umur tapi negatif, kan tidak ada umur yang negatif. Ataupun juga pattern atau polanya. Contoh kode pos yang memiliki huruf padahal seharusnya hanya angka sebanyak 5 digit. Ataupun juga duplikasi dari ID. Kemudian karakteristiknya dari data deskriptif, itu ada central tendency, ada juga yang ketersebaran, itu merupakan kuartil, outliers, dan box plot. Misalkan kita berbicara terkait dengan central tendency. Di situ ada rata-rata atau mean. Kemudian juga ada median, nilai tengah, dan juga modus atau nilai yang paling sering muncul. Nah, itu dapat digunakan untuk biasanya missing value atau data-data yang kosong. Kemudian tugasnya pada sebuah data cleaning dilakukan pengisian data yang hilang. Kemudian diidentifikasi outlier-nya dan perhalus isi datanya. Kemudian juga dikoreksi data yang tidak konsisten. Baru diselesaikan duplikasi akibat dari integrasi datanya. Misalkan dari cleaning data yang hilang, data tidak selalu ada. Contoh penghasilan orang tua. Tidak selalu mau mengisi karena menganggap sesuatu private atau terlalu sensitif gitu. Atau dengan rasa segan dan sebagainya. Atau juga penyebabnya adalah data hilang. Ada kerusakan mesin, kemudian tidak konsisten, dan juga data itu dihapus, atau tidak sengaja terhapus, atau juga tidak dimasukkan karena ada kesalahan, kemudian juga dianggap tadi kurang penting. Oh, saya tidak terlalu butuh untuk data umur, maka saya tidak masukkan data usia itu. Kemudian perubahan juga
tidak dicatat. Nah, ini adalah penyebab-penyebab data hilang tadi. Kemudian juga data yang hilang mungkin harus diturunkan dari data yang lain. Kemudian penanganannya seperti apa sih data yang hilang tadi? Yang bisa dilakukan, abaikan recordnya, atau kita isi secara manual, atau kita isi secara otomatis. Kalau secara otomatis, bisa diisi dengan tidak diketahui, atau rata-rata tadi, kita bisa menggunakan central tendency-nya. Kita bisa mengambil nilai rata-rata dari isi field itu. Atau rata-rata dari field yang sekelas. Jadi kita klasifikasi dulu kelasnya. Kelas ya, kelas tidak, atau kelas lulus, kelas tidak lulus, dan sebagainya. Kita tentukan kelasnya dulu, kita cari kelasnya dulu yang sekelas, baru kita cari dengan central tendency menggunakan mean. Atau nilai yang paling mungkin menggunakan teknik probabilitas. Selanjutnya, terkait noisy data, noise itu berarti kesalahan kecil random. Penyebabnya mungkin dari kesalahan instrumen, kemudian juga masalah data entry yang masih banyak missing, kemudian juga transmisi data, kemudian keterbatasan teknologi terkait hardware, software, dan sebagainya, kemudian juga ketidakkonsistenan penamaan. Ada yang menamakan Jogja, Yogya, Yogyakarta, Yogyakarta, dan daerah istimewa Yogyakarta. Mungkin berbeda-beda. Jogja, Yogya, Yogyakarta, Yogyakarta, dan sebagainya. Itu tidak konsistennya penamaan. Jadi akan banyak ambiguitas yang terjadi. Lalu bagaimana cara menanganinya? Bisa misalkan menggunakan binding method. Itu diurutkan dan bagi data dalam ember dalam frekuensi yang sama atau bin. Bisa juga dengan analisis regresi, diklusteringkan dengan deteksi dan buang outlier-nya, atau dilakukan kombinasi komputer manusia, deteksi data mencurigakan. Contohnya di binding methods. Sebuah data diurutkan seperti ini, terkecil ke terbesar, kemudian bisa juga dibagi dengan frekuensi yang sama. Misalkan 4-4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 dibagi dengan frekuensi yang sama, atau berdasarkan dari means-nya, rata-rata. Rata-ratanya 9, rata-ratanya 23, dan rata-ratanya 29. Atau dari boundaries-nya, batasnya. 4, 15, 21, 25. 4, 15, 21, 25, dan 26, 34. Itu contoh di binding methods-nya. Contoh juga bisa dengan regresi dan juga analisis dari cluster atau kelompok-kelompoknya. Kemudian integrasi data. Integrasi data di sini menggabungkan dari sumber yang beragam. Jadi multi value atau keberagaman data itu digabungkan dan diintegrasikan menjadi satu. Misalkan integrasi skema, contohnya A nama sama dengan B nama depan P plus B nama belakang. Jadi dia adalah gabungan dari nama depan dan nama belakang. Atau juga identifikasi entitas. Di sini misalkan dari sumber yang beragam. Contoh SBY, Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi ada bermacam-macam. Atau deteksi dan perbaiki nilai yang konflik. Misalkan cm versus feet, kilogram versus pounds, dan seterusnya. Lalu redundansi. Redundan itu duplikasi yang tidak perlu dapat muncul saat integrasi. Jadi atribut yang sama dapat memiliki nama yang berbeda dari Jogja, Yogya, dan sebagainya. Ada juga derivable data, yaitu yang berasal dari atribut lain. Contohnya umur dari tanggal lahir. Nah, ketika kita mendapatkan tanggal lahir, bulan, dan tahun, maka dia akan otomatis juga akan mendapatkan umur. Ini adalah sebuah derivable data. Ini juga menjadi penahanan dari redundansi tadi. Kemudian transformasi data, itu perubahan data dari atau disebut konsolidasi. Jadi ada smoothing buat noise, membuang noise-nya, kemudian agregasi, generalisasi. Dan juga normalisasi, min-max, z-score, dan sebagainya. Kemudian strateginya seperti apa? Database atau data warehouse dapat menyimpan
tera atau petadata. Kemudian analisis atau mining kompleks dapat membutuhkan waktu yang lama jika menggunakan seluruh data. Jadi bisa bisa direduksi gitu ya. Reduksi dengan hal yang sama tetapi juga muatannya sama tetapi dengan hal yang lebih simpel atau ukuran yang lebih kecil. Nah, ini mendapatkan versi data yang volumenya jauh lebih kecil atau versi light-nya tapi menghasilkan hasil yang sama atau mendekati. Nah, itu bisa dengan uh, agregasi data, kemudian juga reduksi dimensi, kompresi data, numericity reduction, dan juga diskretisasi. Kompresi data, konsepnya adalah data original, data terkompresi menjadi lebih lossless dari sebuah data yang diperkirakan atau yang sudah dikompresi tadi. Kemudian bisa dilakukan kompresinya adalah dari string, kemudian juga kompresi audio video, ada juga tim sequence. Kemudian dari wavelet transform di sini juga bisa digunakan untuk proses sinyal atau juga untuk discrete Fourier transform. Oke, kemudian reduction di sini mengurangi data ya dengan memilih bentuk alternatif yang lebih kecil dengan parameternya, data cocok dengan data model dan diperkirakan parameter model lalu dibuang datanya. Kalau yang non parametrik berarti dia tidak ada asumsi model, bisa menggunakan histogram, clustering, dan sampling. Nah, ini bisa dilakukan sampling. Misalkan kita berbicara sampling, maka kalau pemilu, pilkada, dan sebagainya itu ada quick count. Ini menggunakan sampling dengan sebaran memilih populasi dan juga data yang tepat. Kemudian yang terakhir adalah diskretisasi. Di sini ada 3 atribut. Nominal tidak terurut, contoh warna, pekerjaan, ordinal yang secara terurut itu contohnya pangkat, continuous real atau angka integer. Nah, di sini caranya adalah dibagi range data dari continuous dalam interval, kemudian data ke dalam interval itu dimasukkan. Misalkan bayi kurang dari 1 tahun, balita 1 sampai 3 dan seterusnya. Oke, itu materi kita terkait proses data. Pada intinya bagaimana sebuah data itu bisa diolah dan juga menghasilkan sesuatu yang baik, tentu perlu sebuah proses atau pre-processing tadi dengan banyak jenis atau banyak teknik yang bisa digunakan untuk noisy, untuk missing value, dan banyak hal lainnya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.